ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatan rezeki yang Allah limpahkan dan Allah berikan kepada kita, sehingga dalam kesempatan sore kali ini kita dipertemukan oleh Allah di dalam satu bentuk rezeki besar yang Allah tetapkan untuk kita. Sesungguhnya kumpulnya kita di Masjid Al-Maghfirah dalam kesempatan sore kali ini bukan urusan dunia, tetapi ini merupakan bagian dari urusan rezeki. Karena kita mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man qada awraha ilal masjid." Barang siapa yang dia di waktu pagi dan di waktu sore tidaklah dia berkumpul di masjid, kemudian dia mengajarkan kebaikan ilmu ataupun mempelajari kebaikan ilmu, kecuali dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melaksanakan umrah secara sempurna. Inilah yang menjadikan kita, kalau kita ikhlas tadi berangkat dari rumah, maka inilah rezeki yang kita dapatkan, bahwasanya kita mendapatkan pahala selayaknya orang yang sedang melaksanakan perjalanan umrah. Tentunya dengan catatan yang harus diperhatikan, yaitu adalah apabila kita selalu memiliki niat yang ikhlas, bahwasanya kajian kita dalam kesempatan sore hari ini adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian yang sangat panjang, membahas tentang perjalanan atau tamasya, perjalanan manusia menuju ke kampung akhirat. Karena kita ini adalah musafir. Musafir ini ada dua, ada musafir dalam perjalanan yang pendek, yaitu ketika kita pindah dari satu daerah ke daerah yang lain, maka kita disebut dengan musafir. Tetapi ada musafir yang kedua, yaitu musafir dalam perjalanan yang panjang. Musafir dalam perjalanan yang panjang adalah musafir ketika kita meninggal dunia, terbujur kaku di alam kubur, kemudian pindah ke alam barzakh. Maka ini yang disebut dengan musafir dalam perjalanan yang panjang. Dan sesungguhnya bedanya perjalanan yang panjang dengan perjalanan yang pendek adalah perjalanan yang pendek, maka sesungguhnya kita mampu lihat rutenya ketika kita melihat peta ataupun melihat Google Maps. Tapi kalau perjalanan akhirat kita, maka tidak ada yang mampu mengetahui perjalanan akhirat yang panjang, kecuali adalah perjalanan kita harus dipelajari dari Al-Quran dan harus dipelajari dari As-Sunnah. Disitulah kita harus tahu, disitu kita perlu tahu perjalanan kita ini bagaimana yang akan kita lewati, di mana itu dimulai ketika kita meninggal dunia. Dan kita harus paham perjalanan kita hidup di dunia ini singkat betul. Berapa banyak orang yang mereka memakai baju yang melepaskan bajunya di waktu sore orang lain. Berapa banyak orang yang memakai kacamata di waktu pagi yang melepaskan kacamata dia adalah orang lain. Berapa banyak orang yang memakai sandal ketika di waktu siang, maka yang melepaskan sandal dan sepatunya di waktu sore itu orang lain. Kenapa? Batasan antara safar yang pendek dengan safar yang panjang itu begitu tipis. Sampai Nabi bersabda, "Al-mautu adna min syiraqin alina." Sesungguhnya kematian itu lebih dekat daripada sandal yang kita kenakan. Padahal kita paham kan, tali sandal kita itu nempel di kaki kita, nempel di jempol kaki kita. Tapi ternyata kematian itu lebih pendek daripada, lebih dekat daripada tali sandal yang menempel pada jempol kaki kita. Inilah yang menjadikan kita mempersiapkan diri, karena sesungguhnya kalau menjadi musafir, yang namanya musafir itu dari dulu pasti butuh persiapan. Kita mudik aja persiapannya panjang, padahal cuma mudik dari satu kampung ke kampung, satu kota ke kota. Kalaulah kita safar yang pendek, kita sepakat butuh persiapan, maka sesungguhnya safar yang panjang pun butuh persiapan. Karena sesungguhnya itulah tempat kita nanti kita tuju, dan dunia ini pasti kita tinggalkan. Makanya ibu harus paham, sesungguhnya kehidupan dunia itu kayak kita di bandara, dan perjalanan kita kayak kita menuju ke pesawat untuk menuju ke tempat yang kita harapkan. Yang seindah-indahnya yang namanya bandara, ada nggak orang yang mereka itu ingin hidup di bandara? Tidak ada. Orang itu kalau di bandara, seindah apapun di bandara, pasti dia itu akan tinggalkan bandara. Kenapa? Karena dia ingin menuju ke tempat yang dia tuju dengan tiket yang dia telah beli. Sebagus apapun yang namanya bandara, walaupun lebih mewah daripada rumah dia sendiri,
tetapi yang dinamakan bandara, Masya Allah, sesungguhnya bandara itu akan mempunyai dan sesungguhnya bandara itu memiliki sesungguhnya bandara itu hanya tempat kita singgah sementara sebelum kita melanjutkan perjalanan yang panjang. Disinilah pahamnya kita, Masya Allah. Maka jadikanlah dunia kita ini tempat kita mengembara. Kalau bahasa kekinian, mengembara itu ya layaknya ketika kita di bandara. Semoga kita adalah orang yang tidak terlalu nyaman di bandara sampai mengorbankan tiket kita menjadi hangus. Sudah mesennya susah, cari yang bonus, kemudian mesennya 4 bulan sebelumnya, maka kemudian ketika kita tidak langsung melanjutkan perjalanan maka akan hangus tiket kita. Kemarin kita telah menjelaskan awal tema. Bab yang telah kita bahas pada pertemuan yang kemarin adalah membahas tentang bab yang pertama, yaitu adalah meminta kematian. Bahwasanya meminta kematian itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan berdasarkan kepada hadis yang disampaikan dalam riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, la yatamannayanna ahadakumul mauta. Jangan sekali-kali mengharapkan kematian ya, disebabkan karena musibah dan ujian yang dia derita. Ikan ala buddha fa'ilan, kalau memang dia ingin untuk mendapatkan kematian, fa'yakul, maka hendaklah dia berdoa. Idakan al-hayatu, apabila kehidupan itu baik untukku, awam fahayini, maka hidupkanlah aku. Kalau kemudian kematian itu adalah baik untukku, maka wafatkanlah aku. Di situ kita mengetahui bahwasanya hukum asal meminta kematian itu tidak diperkenankan. Tetapi ternyata ada sebuah riwayat yang menerangkan secara lebih khusus yang datang dari Abu Abbas Al-Ghifari rahimahullah ta'ala dalam satu riwayat Imam Tirmidzi, yang mana hadisnya adalah hasan. Bahwasanya dalam kondisi-kondisi tertentu boleh bagi kita untuk meminta kematian, sebagaimana yang merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Nabi, badiru bil mauti sittah. Kamu itu minta kematian apabila kamu telah menjumpai 6 perkara, kata Rasulullah. Yang pertama, kata Nabi, imra'atas subaha. Imra'atas subaha, pemimpin-pemimpin yang bodoh ya. Lalu kemudian yang kedua, waqasratus syarat, banyaknya tanda kiamat yang muncul. Yang ketiga, bai'ul hukmi, jual beli hukum. Yang keempat, istighfafan bidami, orang gampang menumpahkan darah. Wa qati'atur rahim, dan kemudian memutuskan tali silaturahmi. Wa nash'an yattakhiduna al-Qur'an mazamir, tuqaddimuna ar-rajul liyurwanihim bil Qur'an wa ikana aqalluhum fiqhan. Dan yang keenam adalah kamu mendapati satu kelompok manusia pada zaman itu suka sekali menyenandungkan Al-Quran dengan suara musik. Lalu mereka memilih salah satu di antaranya untuk menyenandungkan, bersenandung dengan musik ketika membaca Al-Quran, walaupun dia tidak mengerti atas apa yang dia baca. Di situ kita mendapati bahwasanya meminta kematian itu boleh apabila dalam 6 kondisi, yaitu adalah kondisi yang pertama, kondisinya ketika pemimpin yang bodoh, jual beli hukum, hari kiamat banyak kita jumpai di dalam zaman itu, banyak orang yang gampang mengalirkan darah, banyak orang yang memutuskan tali silaturahmi dan telah menjadikan Quran menjadi alat yang mereka dendangkan dengan musik ketika mereka membacakan Al-Quran. Dan semua itu tandanya sekarang kita lihat atau tidak? Kita lihat, gamblang atau tidak? Gamblang. Jadi bolehkah bagi kita meminta kematian ketika telah mendapati 6 perkara itu? Hukumnya adalah boleh. Bahkan boleh bagi kita apabila kita mendapati fitnah dan kita khawatir kita tidak istiqamah, kita boleh minta kematian. Kapan kita diharamkan untuk meminta kematian? Apabila kondisi normal, tidak ada masalah apa-apa dan tidak bertujuan apa-apa. Meminta kematian tanpa sebab itu tidak boleh. Tapi ketika ibu khawatir bahwasanya nanti ibu tidak istiqomah, ketika ibu nanti tidak beriman, khawatirnya di masa mendatang, dan kita hari ini sedang menikmati iman dan sedang menikmati ilmu dan sunnah,
dan suami kita sedang ridho-ridhonya kepada kita, boleh nggak kalau ada seorang wanita lalu berdoa, ya Allah, mumpung suami saya lagi ridho, mumpung saya menikmati perjalanan ilmu yang saya kaji, dan mumpung saya nikmati iman yang saya kerjakan, kalau engkau tetapkan aku dalam kematian, maka tetapkanlah aku dalam kematian. Maka itu hukumnya boleh. Siapa sahabat yang meminta kematian karena khawatir terkena fitnah dan musibah? Siapa kemarin? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab adalah sahabat yang meminta supaya beliau diwafatkan sebelum beliau mendapatkan fitnah, dan Allah kabulkan permintaan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yaitu ketika Umar bin Khattab berdoa, doanya bagaimana? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarati wa hubbal masakin wa idza aradta adarta fin nasi fitnatan faqutni ilaika ghaira maftunin. Umar bin Khattab itu selalu berdoa, Allahumma inni, sesungguhnya meminta kepadamu ya Allah perbuatan yang baik. Ini sudah kita pelajari loh, saya cuma ngulang ya. Sesungguhnya aku meminta kepadamu perbuatan yang baik dan meninggalkan kemungkaran dan mencintai orang miskin. Dan apabila engkau ya Allah ingin menimpakan fitnah kepada manusia, maka sebelum fitnah itu menimpa kepada kehidupan manusia, maka cabutlah nyawaku tanpa mendapatkan fitnah. Doanya Umar bin Khattab dikabulkan oleh Allah atau tidak? Dikabulkan, cash, kontan. Tidak selang selama 1 bulan setelah Umar bin Khattab doa dengan doa itu, maka kemudian Umar bin Khattab meninggal dunia. Dan Umar bin Khattab meninggalnya tidak mendapatkan fitnah. Makanya Umar bin Khattab tidak melihat perselisihan antara Khalifah Ali dengan Muawiyah, tidak melihat perbedaan dan pertikaian antara para sahabat. Kenapa? Sesuai dengan konteks doa yang beliau minta kepada Rabb-nya supaya beliau diwafatkan sebelum datangnya zaman fitnah. Jadi bolehkah kita meniru apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab? Boleh, karena sesungguhnya Umar bin Khattab salah satu khulafaur rasyidin dan boleh kita ambil sunnahnya. Jadi boleh hari ini kita meminta, ya Allah sebelum zaman fitnah itu semakin berat banget, kalau memang engkau takdirkan aku meninggal dunia, aku ridho ya Allah supaya aku tidak kembali mendapatkan fitnah yang bertubi-tubi semacam ini. Boleh? Boleh. Dan itu termasuk di antara sunnah yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau kemudian kita lagi menikmati puasa sunnah kita, kemudian menikmati ibadah kita, ya Allah wafatkanlah aku dalam keadaan sedang nikmat-nikmatnya beribadah, maka itu diperbolehkan. Karena yang kita minta itu apa sih Bu? Yang kita minta bukan hari ketika di SMA dan di SMP, tapi yang kita minta hari yang terbaik itu hari ketika kita meninggal dulu. Ini itulah hari yang terbaik. Makanya doa yang dicontohkan oleh, kalau tadi Umar bin Khattab, doa yang dicontohkan oleh Abu Bakar itu indah. Allah kemudian Abu Bakar berdoanya apa? Allahumma ij'al khaira umri akhirahu wa khaira amalin khawatimahu wa khaira ayyamin yawma alqaka fihi. Ibu tahu doanya Abu Bakar? Abu Bakar itu berdoa, Allahumma ij'al khaira umri, ya Allah jadikanlah umurku yang terbaik umur ketika aku meninggal dunia. Jadikanlah amalku yang terbaik amal ketika menjadi penutupnya. Dan jadikanlah kemudian hariku yang terbaik hari ketika aku ketemu dengan engkau ya Allah, yaitu ketika meninggal dunia. Kenapa Abu Bakar itu meminta dengan doa itu? Karena apabila ibu memiliki amal yang terbaik ketika mati, hari yang terbaik ketika mati, dan umur yang terbaik ketika mati, maka sesungguhnya orang yang diwafatkan, dimatikan dalam keadaan yang terbaik, maka dia seakan-akan mendapatkan kabar gembira, dia mendapatkan surga sebelum nanti mendapatkannya secara langsung dari Allah pada waktu hari kiamat. Ya, makanya saya juga termasuk doa kayak gitu. Karena apa? Kita tuh pengen mati hari yang terbaik ketika pas tambah-tambahnya iman, itu saat itu kita mati. Karena kadang-kadang kan kita melewati hari ketika semangat iman, kadang-kadang turun iman. Kadang-kadang ketika saat di semangat imannya, Masya Allah, kajian jam 9, jam 7 sudah datang. Karena lagi semangat imannya. Karena semangat imannya. Ngapain jam 7? Nyisirin bangku-bangku, diratain. Tapi kadang-kadang kemudian kita juga mengalami lesu-lesu iman. Kajian jam 9, setengah 11 baru datang.
Ustadznya mau nutup kafaratul majelis gara-gara lihat dia suka mau nutup tidak jadi, diperpanjang lagi 10 menit. Karena kemudian ternyata kita naik turun imannya begitu cepat. Makanya kemudian ketika sedang dalam keadaan yang terbaik itulah kita meminta kematian. Makanya ini termasuk doa yang kita minta ikut di dalam sujud. Makanya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala berkata, salah satu doa yang harusnya kamu panjatkan ketika sujud itu apa? Minta husnul khotimah, minta kita diwafatkan dalam keadaan yang terbaik. Dan di antara keadaan yang terbaik yaitu adalah ketika kita meminta bagaimana amal kita yang terbaik ketika meninggal dunia. Umur yang terbaik bukan di SMA, umur yang terbaik itu ketika meninggal dunia. Dan sesungguhnya hari yang terbaik itu hari ketika ketemu dengan Allah. Sudah hafal doanya? Sudah? Sudah. Ya, berarti saya tidak usah terangin ya. Saya dikte. Sudah atau belum? Sudah dicatat. Di buku tidak ada, tidak semuanya ada di buku. Suruh saya nulis di papan tulis, tidak usah. Langsung aja. Allahumma Allahumma ij'al khaira umri Allahumma ij'al khaira umri akhirahu. Allahumma ij'al khaira umri akhirahu. Waj'al khaira umri waj'al khaira amalin khawatimahu wa khaira amalin khawatimahu. Allahumma ij'al khaira umri akhirahu waj'al khaira amalin khawatimahu. Sudah? Belum? Ulang lagi. Allahumma ij'al khaira umri akhirahu. Sudah? Waj'al khaira amalin khawatimahu. Waj'al khaira amalin khawatimahu. Wa khaira ayyamin yawma alqaka fihi. Wa khaira ayyamin yawma alqaka fihi.
Sudah? Allahumma ij'al khaira umri akhirahu waj'al khaira amalin khawatimahu wa khaira ayyamin yawma alqaka fihi. Artinya, ya Allah, jadikanlah umurku yang terbaik ketika aku meninggal dunia. Dan jadikanlah amalku yang terbaik amal penutupnya. Sudah? Dan jadikanlah hariku yang terbaik hari aku bertemu dengan dirimu. Dan jadikanlah hariku hari yang terbaik ketika aku bertemu dengan dirimu. Jadi disitulah kemudian kita akhirnya boleh ketika kita sedang mendapatkan iman yang puncak, amalan yang terbaik, umur emas yang kita lagi peroleh saat-saat ini, kemudian pada saat-saat itulah kita meminta diwafatkan oleh Allah dalam keadaan yang terbaik. Karena siapapun yang diwafatkan dalam keadaan yang terbaik di dalam amal, maka sesungguhnya menunjukkan kualitas hidupnya ketika masih hidup, ketika dia dia menutup harinya dengan keadaan yang terbaik. Sekarang mari kita lanjutkan. Kita buka pada halaman yang ke-20. Setelah kita membahas tentang perkara yang berkaitan tentang meminta kematian, maka kita akan berpindah kepada tema yang kedua, mengingat mati dan bersiap-siap untuknya. Inilah diantara keistimewaan yang dimiliki oleh Islam, bahwasanya di dalam Islam ini memerintahkan kita selaku pemiliknya, selaku pemeluknya, bagaimana kita mengingat kematian, karena sesungguhnya mengingat kematian itu menghidupkan hati. Karena barang siapa orang yang kemudian mengingat kematian, maka hatinya akan hidup. Berbeda dengan orang yang tidak pernah mengingat kematian, justru hatinya akan menjadi mati. Itu uniknya ketika mengingat kematian. Orang yang mengingat kematian, hatinya hidup. Tapi orang yang tidak pernah mengingat kematian, justru hatinya akan mati. Makanya kemudian Imam Qurtubi meletakkan pembahasan ini pada pembahasan nomor 2. Betapa pentingnya seseorang yang beriman ketika dia beribadah kepada Rabb-nya untuk mengingat kematian. Karena mengingat kematian itu layaknya benih yang menumbuhkan pohon yang berbuah faedah banyak dalam kehidupan ketika kita mengingat kematian. Dan setan itu paling tidak suka manusia itu mengingat kematian, karena keutamaannya yang banyak. Makanya setan kemudian diterangkan oleh Allah mendatangi manusia dari 4 arah mata angin. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Setan itu mendatangi kita dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dan dari arah kiri. Maksudnya datang dari arah depan itu apa? Supaya kita tidak ingat kematian dan supaya kita tidak ingat akhirat kecuali sebentar. Kenapa setan itu berupaya betul supaya kita tidak ingat kematian kecuali sebentar dan sejenak? Karena setan tahu apabila manusia hatinya selalu mengingat kematian, maka dia akan berada
pada ibadah dan ketaatan yang tidak pernah putus kepada Allah ketika dia mengingat kematian. Makanya ibu lihat, kalau kita mengingat kematian itu kan cuma sebentar. Coba kalau kita mengingat urusan duniawi, lama. Kadang-kadang kita nggak pernah lupa. Kalau kita mendapati tiba-tiba ada berita mendadak, fulan meninggal, fulanah meninggal, kita kaget. Biasanya yang langsung terpikir oleh kita saat itu juga apa? Kita membayangkan kalau kita dalam keadaan meninggal dunia pula. Sahabat kita misalkan di grup, bahwasanya dia meninggal dunia, padahal tadi sore kita masih ngobrol. Pasti orang saat itu yang tergambar oleh dirinya itu apa? Bayangan kematian. Ya Allah, nanti kalau saya kayak gitu gimana ya? Tapi ternyata bayangan itu tidak pernah lama nempel ke dalam hati kita. Paling-paling 1-2 hari setelah itu lupa. Kenapa kok cepat lupa? Kenapa kita menjadi amnesia kalau sudah mengingat kematian? Karena yang menjadikan kamu amnesia mengingat kematian itu adalah syaitan. Karena setan tahu manusia itu kalau ingat kematian akan lahir ketaatan dan ibadah, makanya dia sibukkan manusia untuk tidak ingat kematian. Beda kan kalau urusan dunia? Kalau urusan dunia itu tidak pernah kita lupa, lama saja masih kita ingat. Kita kemudian rugi membeli bawang merah kemahalan 600 perak saja. 3 tahun masih ingat itu pedagang yang ngasih saya bawang merahnya itu mahal 600. Masih ingat kita. Kenapa? Karena yang menjadikan kita ingat kepada kehidupan dunia itu siapa? Setan. Makanya Masya Allah, inilah yang menjadikan seseorang sampai diperintahkan bagi mereka mengingat kematian dalam setiap kehidupannya. Karena sesungguhnya mengingat kematian layaknya benih yang menumbuhkan pohon-pohon kebaikan ketika kita mengingat kematian dalam kehidupan. Imam Qurtubi lalu setidaknya menjelaskan ada 5 keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang mengingat kematian. Dimana kalau kemudian kita ingat tentang keutamaan ini, kita akan berusaha mengingat kematian itu ternyata menjadi obat ataupun jamu pahit tetapi bermanfaat dalam kehidupan hati ya. Maka yang pertama yang beliau sampaikan, mengingat kematian itu akan melapangkan hati ya, dan menjadikan hidupnya menjadi ringan. Mari kita buka pada halaman yang ke-22. Ya, sudah 3 baris dari bawah. Perhatikan. Di situ Imam Qurtubi diterangkan atau menerangkan bahwasanya manusia itu tidak pernah terlepas dari 2 keadaan. Dia dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang, nikmat ataupun bencana. Maka jika dia dalam keadaan sempit dan mendapatkan bencana, maka dengan mengingat kematian, maka persoalan yang dia hadapi menjadi lebih ringan. Karena sesungguhnya dia tahu masalah yang dia miliki bukan masalah yang sifatnya itu akan kekal. Dan kematian lebih berat daripada masalah yang dia hadapi. Tetapi kalau dia dalam keadaan nikmat ataupun mendapatkan kelapangan, maka mengingat mati akan mencegahnya dari kesombongan. Kenapa? Nikmat yang dia rasakan hari ini tidak akan pernah kekal. Maka kemudian dia akan ingat bahwasanya semua kenikmatan itu bisa terputus darinya. Di sini kita mendapati apa? Ini loh keutamaan mengingat kematian. Karena sesungguhnya kehidupan kita cuma punya 2 warna. Warna yang menggembirakan dan warna yang menyedihkan. Kalau ibu mendapati warna yang menyedihkan ketika mendapati lembar hidupnya dalam keadaan yang sedih, ketika orang itu ingat kematian, dia tahu bahwasanya masalah yang dia hadapi itu tidak pernah kekal lamanya. Karena nanti kalau sudah mati, maka masalah itu tidak akan mengikuti dia sampai dia ke alam kubur. Tidak akan pernah mengikuti dia sampai ke alam kubur. Kenapa? Karena sesungguhnya kematian itu sifatnya, karena sesungguhnya masalah itu pasti berlalu. Makanya ada seseorang yang selalu menulis di dindingnya itu apa? Ini pasti akan berlalu. Dia tulis lagi, ini pasti akan berlalu. Kenapa? Ditanyakan kepada dia, kenapa sih kamu nulis kayak gitu terus? Karena setiap masalah hari ini kita berat menghadapinya, tapi tinggal beberapa waktu nanti kita akan mendapati masalah itu sudah berlalu dan kita dalam keadaan sudah berbeda lagi.
Makanya kalau orang mengingat kematian ketika banyak bertubi-tubi masalah, ingat kematian, sesungguhnya itu akan meringankan. Toh masalah itu juga tidak akan pernah lama. Ketika giliran dia meninggal dunia, maka ketika dia meninggal dunia, maka sesungguhnya masalah itu pun akan selesai dengan dicabutnya ruh dari jasad dia. Selesai. Akhirnya apa? Dia tampak ringan. Alah, tidak apa-apa dibandingkan dengan urusan berat kematian yang menanti saya. Jadi Masya Allah. Jadi kalau kemudian kita punya masalah apapun, ingat, pasti ada masanya. Segala kesulitan itu pasti ada masanya. Dan masa itu akan selesai ketika seseorang itu telah meninggal dunia, maka masalah tidak akan menyertai ke alam kuburnya. Selesai ketika dia meninggal dunia. Tapi kalau dia mendapatkan kelapangan, kalau dia mengingat kematian itu untuk apa? Supaya mengingatkan bahwasanya kelapangan yang dia dapatkan tidak boleh menjadikan dia sombong. Kenapa? Toh dia pasti akan mati. Supaya ketika dia ingat mati, dia tidak akan tertipu dengan dunia yang dia miliki ketika dia ingat dengan kematian. Makanya orang yang sedang di lapangan, misalkan ya, sedang bermuber proyek misalkan, sampai akhirnya dia ambil yang haram, dia kemudian ambil yang syubhat. Kalau dia kemudian sedang mendapatkan kelapangan, mendapatkan harta apapun statusnya, coba kalau dia ingat kematian, maka dia akan berhenti untuk mengambil yang haram karena dia tahu sebanyak apapun dia meraup dunia, toh nanti pun akan berhenti ketika dia meninggal dunia, maka dunia itu tidak ada manfaatnya untuk dia. Ya, makanya kita harus paham, jangan sampai tertipu dengan urusan dunia. Tidak ada penipu paling ulung dalam kehidupan kita kecuali dunia itu. Makanya Allah berfirman, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Berapa banyak kita menginginkan ini dan menginginkan itu, tetapi apalah daya, dunia ini bukan miliknya kita. Ketika kita akan meraih itu, tetapi kita ditakdirkan meninggal dunia sebelum kita meraih apa yang harusnya kita nikmati. Bisa ambilkan dua contoh kisahnya. Saya punya seorang jamaah yang semoga Allah mengampuni beliau. Beliau orangnya baik insya Allah. Tapi kita ambil ibrah kisahnya beliau saja. Beliau ini membangun rumah yang cukup besar, ya, di salah satu kawasan di Jakarta. Rumah besar dia buat, kemudian ketika beliau bisnisnya satu persatu mendapatkan kelapangan dan mendapatkan kemudahan. Ketika dia bangun semakin besar, tinggal beberapa hari atau tinggal beberapa pekan sebelum finishing rumahnya, dia kontak saya, Ustadz, nanti kalau sudah selesai, nanti sempatkan waktu sekali aja ya Ustadz ya, kita kajian di rumah. Ya insya Allah Pak, moga-moga Allah mudahkan. Ya Ustadz, ini kelihatannya mau selesai. Itu yang lantai 2 saya buat plong. Saya plong kan Ustadz, tidak ada sekatnya, tidak ada temboknya kecuali tembok kanan kiri saja. Supaya kemudian ketika ada kajian, semua anggota keluarga dan kolega bisa saya undang. Oh ya alhamdulillah. Sampai kemudian rencana itu sudah digelontorkan oleh beliau, sudah disampaikan oleh beliau, tinggal menunggu hari H. Apa yang terjadi Ibu? Sebelum kemudian beliau itu akan berpindah, tinggal 2 hari akan pindah ke rumah yang baru. Tiba-tiba kemudian beliau mendapatkan tugas ke Makassar. Tapi ketika kemudian beliau berada di Makassar, apa yang terjadi? Beliau mendapatkan serangan jantung mendadak dan kemudian meninggal dunia. Rumah yang beliau bangun hampir 1 tahun membangun rumahnya karena cukup besar. Dimana kita tahu kan membangun rumah itu kan setiap harinya kita pasti harus ngecek sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Ternyata justru beliau yang membangun rumahnya bersusah payah beliau menguras rekening tabungannya beliau, tetapi justru yang kemudian dia tidak mampu untuk menikmati apa yang beliau bangun. Kita bicara tentang apa? Kita tidak bicara tentang beliau orangnya baik. Yang kita ingin ambil pelajaran itu apa? Itulah dunia. Dunia itu terkadang menipu kehidupan kita. Itulah dunia. Sebagaimana saya mendapati kisah nyata, saya punya paman, Pak Le, di mana beliau ditakdirkan untuk tidak menikah dan juga tidak punya keturunan. Kan mau tidak nikah kok, tidak punya keturunan. Sampai ketika beliau menginjak usia 50 tahun, sudah lebih, qadarullah beliau terkena kanker paru-paru karena kebiasaan beliau untuk merokok.
Jadi kalau saya ditanya rokok itu haram atau tidak, HARAM, haram. Maka kemudian beliau terkena kanker paru-paru dengan izin Allah, qadarullah. Ketika beliau dalam kondisi semakin berat sakitnya, saya datang menjenguk beliau saat itu. Ibu juga masih sehat. Saya jenguk, saya ngomong baik-baik. Lek, ini kan tidak punya keturunan, Lek, tidak punya istri. Kecuali istrinya satu, bisa mendoakan dia kan? Istrinya 4, semuanya mendoakan beliau. Ini tidak punya istri, tidak punya keturunan. Maka saya sampaikan, saya memberanikan diri minta kepada Allah. Ya Allah, beranikan saya untuk ngomong. Saya ngomong kepada beliau, gimana ini Lek kalau rumahnya dijual saja. Kalau sudah dijual, nanti separuhnya kita infakkan di jalan Allah. Kita cari pondok ini, saya punya nama-nama pondok yang baru merintis bangunan. Maka separuh dari harga rumah ini nanti kita bangun lokal satu pondok supaya menjadi amal jariah selama kelas itu dipakai untuk ngaji, untuk belajar. Belum lihatin rumahnya gitu. Dan beliau berkata apa? Tidak nak, tidak apa-apa, ini saya bawa sampai mati. Ya, artinya kemudian beliau tidak mau menjual sampai beliau meninggal dunia. Karena apa? Karena merasa itu rumah pemberian orang tua. Kan selanjutnya kita kayak gitu. Cara menghormati orang tua itu bukan berarti semacam itu gitu. Itu cara menghormati dengan perasaan, bukan dengan ilmu. Ya, saya sampaikan, insya Allah akan bermanfaat, justru akan bermanfaat pula untuk Mbak. Kalau kemudian untuk kita manfaatkan untuk fisabilillah, tapi tetap tidak mau. Selang beberapa lama setelah itu kemudian beliau meninggal dunia. Nah, ketika meninggal dunia itu apa yang menurut saya ironis? Saya yang disuruh dan diberikan amanah untuk membagikan warisan. Beliau punya beberapa kakak-kakak dan adik-adik. Dan ternyata tidak semuanya kakak dan adiknya itu cocok sama beliau. Ada yang tidak cocok, yang tidak pernah nengok kecuali jarang banget. Tapi ketika beliau meninggal dunia, siapa yang mendapatkan warisan? Ya kakak dan adiknya. Yang tidak cocok dapat atau tidak? Tetap dapat. Dan kemudian membagi warisan itu pahalanya tidak sebagaimana pahala ketika kita berinfak kan. Beda banget warisan itu. Sebagian para ulama malah kemudian tidak meninggalkan keutamaan apa-apa. Padahal kalau kemudian beliau infakkan sebelum beliau meninggal dunia sebentar saja, Masya Allah itu sudah berbeda banget di sisi Allah. Tapi itulah yang namanya dunia, kadang-kadang kita ditipu oleh dunia. Karena apa? Tidak ada penipu yang paling buruk dalam kehidupan kita kecuali dunia. Jadi Masya Allah, disinilah kita paham. Ini loh, mengingat kematian itu akan ngontrol hal-hal yang semacam itu. Kita akan ngontrol semacam itu. Setidaknya kita sudah mulai meninggalkan wasiat, sudah kemudian sudah mempertimbangkan tabungan kita apa. Kenapa? Karena kita ingat kematian. Coba nggak ingat kematian, maka semuanya perkara yang dia lakukan tidak ada manfaatnya. Coba lihat orang kafir kalau kemudian mereka punya harta, ada nggak manfaatnya dalam hidup mereka kalau punya harta? Tidak ada manfaatnya. Ya, kemudian beli peralatan disco supaya jadi DJ, nggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena dia tidak ingat kematian. Tidak ingat kematian itu akhirnya bingung. Kalau punya uang pun akhirnya bingung. Tapi orang yang ke lapangan ketika dia orang yang beriman, ketika dia punya iman dan ingat kematian, setidaknya dia mulai membagi apa yang akan dia bawa dalam kehidupan di akhiratnya ketika dia menutup mata ke bujur kapur di alam kubur. Nah, itu. Kalau dia sedih mendapatkan kesusahan, maka dengan mengingat kematian, nanti kalau saya mati juga sudah selesai masalah ini. Sudah selesai, tinggal sebentar aja menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi. Jadi semuanya akhirnya apa? Hidup akan terasa ringan bagi orang yang mendapatkan musibah ataupun yang mendapatkan kelapangan. Mengingat kematian akan menjadikan dia berbeda dengan orang yang tidak mengingat kematian. Jadi kalau orang itu sudah tidak mengingat kematian, Masya Allah, orang sudah tidak mengingat kematian itu sudah bingung apa yang dia kerjakan itu. Maka kemudian akan dia belanjakan dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Makanya sampai Nabi berkata, ni'mal malu lirajuli sholih. Sebaik-baik harta itu miliknya siapa? Sebaik-baik harta itu ketika harta itu dimiliki sama orang yang sholih. Harta itu senang. Kenapa harta itu senang apabila dimiliki oleh orang yang sholih? Karena harta itu akhirnya ngerti bahwasanya dia dibelanjakan pada tempat-tempat yang terbaik.
Coba kalau hari ini ibu akhirnya mengingat kematian, setidaknya kita sudah mulai mengontrol apa yang tidak perlu kita beli. Kita akan mengontrol hal-hal yang tidak perlu kita lakukan. Kenapa? Ingat mati kok. Ingat mati. Kenapa? Dengan mengingat kematian akan mengontrol apa yang kemudian kita lakukan dalam hidup. Makanya kalau mau beli jilbab, ingat mati. Ya setidaknya asalnya mau beli jilbab 10 kan jadinya 1. Beli jilbabnya tidak salah. Beli jilbabnya tidak salah. Coba kalau ibu lihat, ibu maaf ya, yang kita doakan ya orang yang belum paham. Ada orang yang saya pernah lihat itu di tayangan YouTube, ketika namanya YouTube kan caranya nyambung terus. Ada salah satu artis itu sampai punya sepatu itu diletakkan kamar sendiri. Masya Allah, 2 kamar. Padahal banyak orang yang kemudian mereka kedinginan di luar, kemudian mereka tidur. Ya kita doakan, moga-moga kita tidak dingin, enggak. Kita doakan. Tapi kenapa dia bisa melakukan itu? Ya karena dia bingung kan. Dia bingung dengan apa dia itu kemudian membelanjakan hartanya ketika sedang diberikan kelapangan. Coba kalau di akhirnya nanti moga-moga dapat hidayah, tidak boleh nyinyir ya sama orang yang berbuat dosa. Saya menyampaikan ini supaya kita ngambil faedah buang. Ya. Artinya kalau kemudian dia kemudian paham bahwa saya kematian, mungkin setidaknya yang beli sepatu itu ya 5 aja sudah kebanyakan. Masa sih beli sepatu itu sampai 100 pasang, makainya tuh ya kapan? Masa setiap pakai sepatu istikharah? Ngapain Pak? Istikharah. Kenapa? 100 yang gaya. Yang mana? Ini bingung. Makanya Masya Allah membiasakan untuk mengingat kematian melahirkan kebaikan. Itu yang pertama. Dan kalau lagi dapat masalah, kalau ibu-ibu lagi dapat masalah hari ini, katakan sama masalah, ya sebentar lagi saya juga mati, udah. Begitu. Kalau kita punya masalah itu setidaknya 2 yang kita omongin ibu. 1, katakan bahwasanya Allah itu lebih besar daripada masalah yang saya miliki. Dan yang kedua, hal ini cuma sebentar. Kalau sudah meninggal, semuanya juga akan selesai. Ringan akhirnya hidup itu. Kenapa? Karena memang masalah itu tidak pernah lepas dari kehidupan orang yang beriman. Mengingat kematian itu lahir banyak kebaikan. Jadi Masya Allah ya, mengingat kematian itu. Makanya kemudian dengan mengingat kematian, semua yang kita lakukan itu akhirnya kemudian sesuai dengan rencana. Kalau sudah mengingat kematian itu semua segala sesuatu akhirnya terencana dengan baik. Kenapa? Ya sebagaimana ibu ketika sudah ngerti tiket, ibu kan merencanakannya kan juga lebih jelas. Ibu coba kalau mau pergi, kapan mau pergi? Gak tahu pesawatnya jam berapa, mana tahu. Mana saya bisa pergi jam berapa kalau pesawatnya nggak ngerti jam berapa. Coba kalau kemudian ibu sudah booking, kemudian issued, kemudian tiketnya sudah keluar jam 8. Ibu di Bekasi, kota yang indah. Mau pergi ke bandara, di mana pesawatnya jam 8, ibu persiapannya jam berapa? Setidaknya jam 4 subuh sudah bangun, jam 5 kemudian habis, mungkin jam 5 sudah tempat itu, jam 5 sudah jalan, subuh di sana aja di bandara. Kenapa? Karena ngerti keberangkatan jam 8. Sama itu analoginya dengan orang yang ingat mati. Saya mau mati kok, maka persiapan apa yang saya kemudian akan berikan? Mau mati kok. Sebagaimana ketika seseorang sudah memegang tiket pesawat, maka hidupnya itu kan langsung kemudian sesuai dengan apa yang dia rencanakan. Oh jam 8, berarti saya bangunnya jam 3. Saya kemudian mandinya setengah 4, sholatnya sebentar, untuk khusus ketika mau jalan atau mau safar. Nanti kemudian subuhnya di bandara, sarapannya di bawah, yang bawah, cari warung makan yang di pojok. Bisa, mana cowok itu gak usah dikomentari. Kemudian setelah itu saya akan naik, ya. Kemudian saya akan check in. Nah, saya akan apa itu? Ya. Kemudian saya akan kemudian masuk ke ruang tunggu jam 8 saya pergi. Jam 10 saya sampai ke tempat tujuan. Kenapa dia bisa rapi semacam itu? Karena dia sudah ngerti tiketnya itu. Kita tidak pernah ngerti tiket kematian memang kapan, tapi kita sudah ngerti bahwasanya kematian itu pasti. Makanya orang yang mengingat kematian berada di dalam kebaikan selalu ketika dia mengingat kematian hadir di dalam kehidupannya. Masya Allah.
Itulah orang yang kemudian mengingat kematian. Kalau dia mendapatkan kesulitan, dia berkata kepada kesulitan itu, aku mau mati. Kamu nempel terus kayak aku pun juga gak akan kekal, kamu nempel aku terus. Jadi kalau aku mati, kamu sudah. Kalau kemudian sedang lapang, katakan sama kelapangan, aku mau mati nih. Yang mana yang aku mau bawa ini untuk nemenin aku ketika aku mati? Ya itulah yang akan menjadikan kehidupannya menjadi normal. Ya. Kemudian yang kedua, apa keutamaan orang yang mengingat kematian? Maka orang yang mengingat kematian itu, ya, maka dia akan dimudahkan untuk berbuat ibadah. Akan dimudahkan dia berbuat ibadah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ali Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala. Sekarang dibuka halaman yang 24. Sudah? Perhatikan paragraf yang ketiga. Ad-Daqqaq berkata, sudah? Ad-Daqqaq itu kemudian berkata, ya, mata dzakara bil mauti, barang siapa yang kemudian dia mengingat kematian, ukrima bi salasatin, akan diberikan oleh Allah dengan 3 kemuliaan. Jadi barang siapa yang mengingat kematian, maka akan diberikan oleh Allah dengan 3 kemuliaan. Apa kemuliaan yang pertama? Ta'jilut taubah, maka dia akan bergegas untuk bertaubat. Ketemu atau enggak? Kalau saja yang bolak balik, sudah ketemu kan? Kalau nggak ketemu, pastikan bukunya atau kira atau enggak. Karena khawatir yang dibawa kitab tafsir. Jadi yang pertama apa? Yang pertama adalah Ad-Daqqaq berkata, man tadzakara bil mauti ukrima bi salasatin. Barang siapa yang mengingat kematian, maka sesungguhnya dia akan mulia dengan 3 perkara. Apa yang pertama? Ta'jilut taubah, maka dia akan bergegas untuk bertaubat. Ingat Ibu, sungai yang Allah berikan dalam kehidupan kita itu ada 4. Barang siapa yang kemudian mendapatkan 3 sungai di dunia, dia beruntung. Barang siapa yang mendapatkan sungai yang keempat, dia celaka. Lu tahu nggak 3 sungai itu apa? Sungai yang pertama yaitu adalah sungai taubat. Jadi kalau ada orang yang kemudian diberikan oleh Allah kebaikan, Allah akan berikan kepadanya sungai taubat, kata Imam Ibnu Qayyim. Kenapa? Supaya kemudian ketika dia mendapati dosa, dia bertaubat, bersih. Ketika dia mandi pada sungai yang bernama taubat, ketika dia menghadap kepada Allah, tidak ada lagi yang tersisa dosanya kecuali yang nempel sedikit. Paham ya? Makanya kalau ada orang yang diberikan sungai yang pertama, ini bahagia betul nanti. Sungai yang kedua, sungai amal kebaikan, kata Imam Ibnu Qayyim. Sungai amal kebaikan itu apa? Yaitu adalah Allah mudahkan bagi dia untuk melakukan kebaikan. Karena kebaikan itu fungsinya untuk menghapuskan dosa-dosa. Makanya dikatakan oleh Allah, innal hasanati yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan itu menghilangkan keburukan. Ibu kalau sholat sunnah niatnya, ya Allah ini untuk nutupin kekurangan saya pada sholat dulu ketika saya belum khusyuk, sering meremehkan, sering melalaikan. Maka kebaikan itu mampu menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lampau. Berdasarkan kepada ayat yang Allah firmankan, innal hasanat yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan itu menghilangkan keburukan. Sungai yang ketiga yaitu adalah sungai kesulitan dan ujian. Allah sulitkan dan Allah kemudian berikan kesukaran untuknya dalam iman. Kenapa? Kesulitan dan ujian itu akan menggugurkan dosa-dosanya, akan menghapuskan dosa-dosanya. Yaitu kesulitan dan ujian akan dihapuskan itu segala dosa-dosa yang dia miliki dan dihapuskan segala kemaksiatannya ketika Allah berikan kepadanya ujian dan Allah berikan kepadanya kesulitan. Masya Allah. Makanya kalau ada orang yang diberikan oleh Allah kebaikan, maka dia mendapatkan salah satu dari 3 sungai itu.
Tetapi kalau orang yang kemudian dibenci oleh Allah, Allah tidak memberikan 3 sungai itu di dunia, tetapi Allah memberikan sungai yang keempat. Apa sungai yang keempat? Sungai neraka. Di mana di akhiratnya kemudian dia itu dihapuskannya dosa dengan dicelupkan dulu ke dalam neraka. Jadi kemudian yang keempat itu apa? Yaitu adalah sungai neraka. Makanya barang siapa yang diberikan 3 ketika di dunia maka dia beruntung. Barang siapa yang tidak mendapatkan 3 di dunia tapi mendapatkan yang keempat, yang terakhir, maka dia itu menjadi orang yang celaka. Makanya kalau ada orang mengingat kematian, maka dia akan mendapatkan sungai yang pertama. Sungai apa itu? Sungai taubat. Orang itu kalau ingat kematian itu cepat bertobat atau tidak? Cepat bertobat. Dia tahu kok bahwasanya kematian itu akan cepat datang kepadanya dan menyambutnya. Makanya kemudian dia akan apa? Dia akan cepat bertobat karena tahu batas waktunya itu sebentar. Ingat loh Ibu, berapa banyak orang yang mereka itu di dalam kuburnya sebelum dia dibawa ke liang lahat, malamnya dia masih ngomong, besok aku taubat, tapi apalah daya. Sebelum esok itu datang, maka dia telah meninggal dunia. Kenapa? Karena sesungguhnya ajalnya lebih dulu daripada taubat yang dia ingin sampaikan kepada Allah. Itulah yang namanya taswif. Taswif itu apa? Dilambat-lambatkan dalam taubat. Biasanya orang itu melambatkan taubat itu kenapa? Ya karena merasa umurnya panjang. Nanti deh taubatnya, nanti saya pakai jilbabnya kalau sudah nikah. Sudah nikah, nanti deh pakai jilbabnya kalau sudah punya anak. Itu namanya taswif. Sebagaimana ketika bapak-bapak kadang-kadang berkata nanti deh tobatnya ketika kita pensiun. Lah berapa banyak orang yang di dalam kuburnya hari ini mereka menyesal. Kenapa? Malamnya dia berkata akan bertobat, tapi pagi harinya sebelum datang waktu mentari, maka dia telah meninggal dulu. Dia telah meninggal duluan. Makanya Masya Allah, itulah yang menjadikan akhirnya kita mengerti orang yang ingat kematian akan bertobat. Dia bertobat kepada Allah. Kenapa? Sesungguhnya dosa apabila kita tidak bertobat di dunia, maka beban yang paling berat ketika berjalan di padang mahsyar itu beban dosa yang kita tidak bertobat ketika di dunia. Makanya tobat itu indah betul, merubah kehinaan menjadi kemuliaan ketika orang itu bertobat. Lu pernah lihat kan yang namanya ulat menjijikkan atau tidak? Menjijikkan. Tapi ketika ulat mengalami metamorfosa, tahu ya metamorfosa? Maka dia akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah dan kupu-kupu yang cantik. Dicari orang, disenengin orang. Kenapa? Ketika dia mengalami metamorfosa, ulat itu menjadi kupu-kupu yang indah. Taubat itu hampir sama. Kayak metamorfosa, ulat menjadi kupu-kupu. Berapa banyak manusia yang hina dulunya, tetapi akhirnya menjadi mulia di sisi Allah ketika dia melewati satu pintu yang bernama pintu taubat dan melewati sungai yang bernama sungai taubatan nasuha. Saya itu pernah loh Ibu, dulu ya, ini kita ngambil contoh ya. Dulu saya itu heran sama orang yang bisa jogetan sebelum subuh, padahal ketika Ramadan. Dan saya sampaikan, saya masih ingat itu, tidak sadar itu. Saya sampaikan banyak di kajian itu, Masya Allah kok bisa ya sepertiga malam yang terakhir di waktu Allah turun ke atas muka bumi kok kemudian dia jogetan, padahal Allah sedang turun yang paling dekat ke langit dunia. Tapi siapa yang bisa menyangka hari ini saya ketemu dengan beliau dalam kondisi dia bertobat dan menyesali apa yang dia telah kerjakan. Itu loh tobat, tidak pernah kita tahu. Jadi Masya Allah, inilah yang menjadikan kita, kalau orang itu kemudian bertobat, kenapa? Ya karena kemudian dia itu mengingat kematian. Saya ngobrol sama beliau, ya, karena beliau sering ikut kajian anak. Apa yang menjadikan antum ingin tobat tapi? Padahal dia dalam puncak-puncaknya ketika sedang disewa, sedang dicari. Dia mengatakan saya takut mati kalau tiba-tiba joget saya mati. Ya, orang yang kemudian mengingat kematian itu jamu, pahit memang, tapi melahirkan banyak kebaikan. Coba kalau ibu lagi marah sama suaminya, ibu ingat dia kematian. Ibu apa tidak takut ketika suaminya lagi murka, kemudian ibu dalam keadaan lalu mati? Orang kalau lagi marah sama suaminya, ingat mati, ya Allah langsung minta maaf dia sama suaminya. Lebih baik ngalah, tapi saya dapat surga daripada saya menang, tapi dapat neraka.
Jadi inilah yang menjadikan akhirnya kita mengerti, oh ternyata orang yang ingat kematian itu apa? Dia akan cepat bertobat. Dan saya sampaikan ibu, dunianya ibu, surganya ibu itu simpel, sederhana, gampang banget ibu. Surganya ibu itu di suami, sudah itu saja. Surganya ibu itu bukan ngaji kemana-mana, tidak. Surganya ibu itu adalah ketika ibu mendapatkan keridhaan dari suami. Gampang loh, Masya Allah. Kenapa saya katakan begini? Karena sesungguhnya ibu ketika sudah bersuami, maka sesungguhnya kehidupan ibu sudah ditanggung oleh suami. Hari ini ibu makan, hari ini ibu pakai baju. Yang ditanya oleh Allah nanti itu yang pertama bukan ibu, yang ditanya apa? Suami. Contoh nih, hari ini yang sudah makan siang, tadi yang makan siang siapa? Ya yang nggak puasa, saya tahu, makanya saya tanya siapa yang nggak makan. Ibu hari ini misalkan jilbabnya misalkan hitam, bajunya biru, ya, kemudian makannya rendah. Hari tanggal berapa ini? 25. Nanti ketika dihisap, itu loh, tanggal 25 istrimu makan rendah, jilbabnya hitam, bajunya biru. Yang ditanya istrinya atau suaminya dulu? Tuhan ngerti. Tapi kok suka lupa ya udah rumah. Kenapa? Karena sesungguhnya jangan sampai pintu yang sudah dimudahkan oleh Allah disia-siakan. Menang, kadang-kadang saya menang tapi untuk kalah. Kenapa? Mendapatkan kemurkaan. Tapi ngalah tetapi akan mendapatkan surga. Berbuat baiklah kepada suami semata-mata karena Allah. Maka kemudian akan menjadikan kita akan cepat bertobat ketika mengingat kematian. Yang kedua, qana'atul qalbi. Yang kedua, siapa yang mengingat kematian kemudian akan dimudahkan apa? Qanaah. Dia merasa cukup dengan apa yang dia peroleh. Qanaah itu apa? Ya merasa cukup. Harta kita itu apa sih? Harta itu yang kita pakai, harta yang kita makan, dan harta yang kita keluarkan dalam hajat itu harta kita. Sudah itu saja. Makanya sampai Nabi berkata, barang siapa yang di paginya ketika dia bangun mendapatkan apa yang dia makan hari itu, maka dia telah mendapatkan kenikmatan yang besar. Qanaahnya terbentuk kalau orang itu sudah mati. Kalau sudah orang mengingat kematian apa? Qana'atul qalbi. Hatinya itu akan merasa puas dengan apapun yang diberikan oleh Allah. Ngapain saya butuh banyak-banyak? Kalau sebentar kok hidupnya. Qanaahnya akan terbentuk. Kata Ali Gapau. Makanya para salaf itu Masya Allah, mereka kemudian qanaahnya memuliakan mereka dalam kehidupan. Kenapa? Qanaah itu Masya Allah, qanaah itu merupakan cindera mata yang paling indah dalam kehidupan hati. Itu qanaah itu. Susah atau tidak Ustaz melahirkan qanaah? Susah banget. Karena kita hidup pada zaman fitnah ketika banyak harta dipuja dan disanjung. Tapi yang kedua, orang itu akan diberikan apa? Qanaah ketika dia mengingat kematian. Yang ketiga, takjilut taubah. Allah akan kemudian berikan kepadanya semangat dalam ibadah. Allah berikan kepadanya semangat dalam ibadah. Kenapa? Dia mengingat kematian. Dia ngerti, jangan-jangan nih, ini sholat saya yang terakhir. Jangan-jangan ini sedekah saya yang terakhir. Akhirnya apa? Dia mempersiapkan yang terbaik. Makanya ibu tahu, orang kalau sudah berada pada tempat jihad, ketika batasan antara hidup dengan mati itu begitu tipis, orang ibadah itu nikmatnya luar biasa ibu. Jadi kalau saya pernah ditanya, Ustadz, apa yang paling nikmat ketika antum di daerah, misalkan ketika dulu di Suriah, konflik, amunisi, rudal, apa yang sangat terasa? Yang terasa betul itu apa? Kita lupa dunia sama sekali, tetapi ingat betul bahwasanya bisa jadi kita ini meninggal dunia dengan cepat. Ibu kalau ngerti nggak, ikhwan-ikhwan itu kalau di sana, kalau saya tanya ya, kemarin saya ketika berkunjung ke sana, saya tanya itu foto-foto ikhwan yang kemudian pernah saya dulu dekat sama mereka 4 tahun yang lalu kan, ini fulan gimana, ini meninggal, Ustaz, ini meninggal. Ini masih hidup, malam bentar lagi juga meninggal. Itu biasa. Dan orang ketika dalam kondisi kayak gitu, tidak ingat apa-apa. Ingat gak orang kalau di tempat peperangan kayak gitu, ingat kapan ya rumah saya dicatnya itu diganti biru? Tidak ada. Amnesia total ya. Bukan amnesia separuh-separuh, amnesia total. Tidak mikir
kapan nyebar mobil saya yang belakang itu saya ganti ya, karena setiap saya ngerem kikik terus gitu. Tidak akan ada pikir kayak gitu. Kenapa? Karena sudah berada pada titik ketika dia itu berada pada batasan tipis antara hidup dan mati ya, makanya indah. Makanya kemudian kita perhatikan, Masya Allah, orang-orang yang ketika mereka berada pada batasan tipis antara kematian itu, maka yang kemudian dia lakukan itu apa? Akan betul-betul beribadah dengan sungguh-sungguh. Ketika dia ngerti batasan hidupnya tinggal pendek, tinggal tipis, sehingga kemudian akan apa? Kata lidah akan kemudian dimudahkan untuk melakukan ibadah. Makanya kita lihat kemarin, orang yang kemudian bertobat, kemarin kan kita lihat ya, ada orang yang bertobat. Ketika akan dieksekusi, mati. Justru malah kemudian tambah khusyuk atau tidak, mungkin lebih baik. Akhirnya kan dia tahu kan batas kematiannya kapan. Dia akan menikmati, nggak baca Quran itu akan menikmati. Ibu bisa bayangkan kalau akan ditembak mati itu rasanya kayak apa? Mau kita diberitahu misalkan rumahmu dikepung polisi, mungkin sudah bingung. Ini akan diberitahu kamu akan ditembak mati nanti jam 12 malam. Sekarang sudah jam 5:30. Pikirannya apa ini? Kalau dia betul-betul sudah bertobat kan Masya Allah dia memaksimalkan waktu kan. Mungkin sebelum ditembak dia akan nikmat betul mengucapkan La ilaha illallah. Dan akhirnya apa? Bisa jadi orang semacam itu malah justru lebih mulia daripada kita kan. Kenapa? Dia mampu melafalkan kalimat-kalimat thayyibah sebelum dia meninggal dunia. Walaupun hidupnya berlubang dengan zina, barang-barang haram. Tapi siapa yang bisa menyangka kalau di akhir kehidupannya dia bisa bertobat dan akhirnya menikmati ibadahnya. Kan menikmati ibadahnya. Kenapa? Dia mengerti batasan kematian itu. Kenapa? Karena tahu bahwasanya kematiannya sudah tinggal nunggu hari. Ya. Makanya betul kata Al-Idaqaq rahimahullah ta'ala, ingat kematian. Kalau sudah ingat kematian itu qanaah menghadapi masalah, cepat bertaubat, dan orang yang kemudian cepat ketika dia mengingat kematian, yang ketiga dia akan cepat beribadah. Kalau kemudian kita punya masalah apapun, ingat, sudahlah kita mau mati, lebih baik kita yang ngalah ya? Contoh misalnya kita menghadapi masalah ini, difitnah, gini-gini, sudahlah ingat kematian, ingat kematian, kita lebih baik memikirkan apa yang terbaik untuk akhirat kita, selesai kita ini. Artinya apa? Menghadapi masalah kemudian jadi qanaah, cukup, dunia merasa cukup. Kenapa? Karena sesungguhnya mengingat kematian melahirkan kebaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa keutamaan orang yang mengingat kematian? Yang keempat dan yang kelima, insya Allah kita bahas dalam pertemuan kita berikutnya. SABA. Jadi semoga Allah memberikan kebaikan. Karena katanya sampai 5:30 Ustaz, takutnya ada yang puasa. Ya sudah, saya kan menepati JANJI. Jadi ini yang dapat saya sampaikan di dalam pertemuan kali ini. Kita buka dengan pertanyaan. Kalau ada yang ingin bertanya, saya ingin bertanya, saya persilakan. Ibu ada yang mau bertanya, kita silakan. Sudah? Ada? Ada. Memang jamaah yang berdirian. IQ-nya di atas rata-rata. Jadi penjelasan Ustaz dari awal sampai akhir itu bablas. Apa insyaallah. Barakallahu fikum, ini yang dapat kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Kita kajiannya setiap sore jam 4:15, telat-telat 4:30. Kemudian ya karena kan saya nggak ngerti jalan tol. Kalau jalan tolnya lancar, insya Allah saya maunya asal juga sampai sini. Tapi qadarullah ma yasha, memang harus berbagi dan harus kemudian memberikan celah kemungkinan udzur yang bisa didapatkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.